Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yang beranggotakan saya sendiri, Said Habil Al-Habsyi, Rida Arlian Al-Haki, dan Azhara Gebrina. Jadi kami di sini ingin menjelaskan terkait proyek yang telah kami selesaikan. Jadi sebelumnya saya akan sedikit menceritakan terkait latar belakang proyek ini. Jadi pada saat ini kebanyakan di tempat-tempat seperti rumah sakit, apotek, ataupun tempat praktik yang masih menggunakan pencatatan resep dan pengelolaan stok obat secara manual, yang mengakibatkan proses pencarian obat yang memakan waktu yang lama dan keakuratan ketersediaan stok obat yang kecil. Oleh karena itu, dibuatlah website Medik ini untuk mempermudah dokter dan apoteker dalam membuat resep dan mengupdate ketersediaan obat tersebut. Jadi di sini saya telah berada di halaman login yang mengharuskan user untuk melogin terlebih dahulu. Di sini saya akan login sebagai dokter terlebih dahulu dengan memasukkan username dokter dan password dokter. Lalu login, maka kita akan diarahkan ke halaman home dengan kata-kata sambutan selamat datang dari website Medikin. Lalu kita lanjut ke bagian form. Di sini dokter dapat mendata pasien dan membuat resep yang dibutuhkan pasien yang nantinya resep tersebut akan dikirim kepada apoteker. Di sini langsung saya demokan saja. Nama pasiennya Sarah, tanggal lahir 2000, penyakit di sini misalkan demam. Lalu obat yang diperlukan, di sini obat-obat yang diperlukan itu dia akan otomatis muncul apabila obat tersebut memang ada pada stok obatnya. Lalu juga untuk jumlah obatnya dia akan otomatis berkurang apabila setelah dikirim stok tersebut dia akan mengurangi jumlah stok sama dengan 2. Lalu untuk catatannya diminum 3 kali sehari. Lalu dikirim. Maka data tersebut akan otomatis masuk ke halaman apoteker. Lalu untuk stok obatnya sendiri, di sini dokter hanya dapat melihat stok obat yang tersedia. Karena untuk pengelolaan stok obat sendiri hanya dapat dilakukan oleh apoteker. Dan juga untuk memudahkan dokter, di sini dokter disediakan fitur search untuk mencari obat yang diperlukan. Lalu juga untuk jenis obatnya juga bisa. Lalu untuk bagian histori, apabila dokter telah mengirimkan form tersebut, dia akan otomatis muncul di bagian histori. Lalu mencatat tanggal konsultasi pada hari tersebut. Dan juga di sini juga disediakan fitur search untuk memudahkan dokter. Lalu di sini dokter dapat logout apabila dokter ingin logout. Lalu begitu saja fitur-fitur yang ada pada website dokter. Selanjutnya untuk bagian apoteker dapat dijelaskan oleh Rida Arlian. Baik, kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada apoteker. Pertama, kita coba masukkan ke apotekernya dengan username apoteker dan passwordnya juga apoteker. Salah. Setelah masuk ke bagian apoteker, nantinya dia akan muncul ucapan selamat datang seperti ini. Lalu ke stok. Nah, pada bagian stok ini, di sini di mana apoteker dia dapat melihat, menambah, mengedit ataupun menghapus pada bagian stok obat yang ada. Nah, di sini dapat dilihat pada bagian Panadol
Sini jumlah stok 107 dan status obatnya tersedia. Lalu ketika apoteker ingin menambah obat, misalnya kita lakukan demo obatnya, tambah obat, nama obat misalnya Betadine, jenis obatnya liquid atau cair, jumlahnya 200 dan kategorinya tersedia. Lalu kita tambah dan pada bagian tabelnya akan muncul betadine dengan jenis supaya liquid dan jumlah stok 200 lalu supaya tersedia. Dan ketika si apoteker tersebut ingin melakukan pengedit obatnya, maka bisa menekan tombol edit ini dan akan muncul modalnya. Kita akan mencoba mengubah jumlah obatnya jadi 100. Lalu di sini akan muncul table akan berubah menjadi 100 juga. Apabila si apoteker ingin menghapus, misalnya pada kalpanak sini obatnya tidak tersedia, jadi kita dapat menghapusnya. Kita hapus. Lalu pada tabelnya juga akan ikut terhapus. Selanjutnya kita ke page pasien. Pada page pasien ini merupakan daftar pasien yang dimana ketika dokter ingin menginput data pasien dari form, nantinya data tersebut akan dimunculkan ke dalam tabel ini. Di sini dapat lihat tanggal konsulnya, namanya, yang tadi Yasara, dan tanggalnya. Lalu ketika pasien tersebut ingin mengambil obat, si apoteker dapat menekan tombol konfirmasi. Dan tombol tersebut setelah menekan konfirmasi dia akan disable. Lalu ketika si apoteker tersebut ingin menghapus pasien ini, dia bisa tekan tombolnya. Dan pada bagian history di sini merupakan table yang akan muncul ketika si apoteker menekan tombol konfirmasi ini. Jadi ketika si apoteker tidak menekan tombolnya, maka pada tabel history ini dia tidak akan muncul. Contohnya sini seperti pada si Rahmat Arsi, dan pada apoteker history disebut dia tidak muncul. Tadi ya Sarah setelah melakukan konfirmasi dia akan muncul dan akan muncul juga tanggal ambilnya. Lalu apabila si apoteker menghapusnya, daya Sarah ini, dan pada bagian historinya juga dia akan hilang. Lalu ketika apoteker ingin keluar, dia dapat tekan logout. Baik, begitu saja untuk fitur apoteker. Selanjutnya pada bagian jurnal akan dijelaskan kepada rekan saya, Ajadah Gebrina. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian jurnal. Judul jurnal kami di sini adalah evaluasi usability aplikasi Medikin dengan menggunakan usability metric for user experience slide atau UMUX slide. Bagian-bagian jurnalnya di sini yang pertama ada abstrak, kemudian ada kata kunci, di antaranya ada sistem informasi, aplikasi, usability, UMUX slide, praktik dokter, dan apoteker. Kemudian bagian selanjutnya ada pendahuluan, lalu ada metode penelitian. Di sini ada beberapa tahapan metode penelitian yang kami lakukan. Yang pertama ada observasi untuk mengumpulkan data dengan mewawancarai dokter secara langsung. Lalu ada rancang aplikasi dan tahapan yang terakhir pembagian evaluasi usability. Terus bagian selanjutnya ada kerangka teori. Di sini di bagian ini menjelaskan pengertian dari semua kata kunci yang telah disebutkan sebelumnya. Terus bagian yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Untuk hasil aplikasi telah dijelaskan sebelumnya.
Untuk hasil usability test, di sini kami telah membagikan kuesioner usability UMUX Lite, di mana pertanyaannya ada 2, yaitu seberapa efektif aplikasi web ini dalam membantu pekerjaan Anda dan seberapa mudah aplikasi web ini digunakan. Nah, kami telah membagikan kuesioner ini dengan menggunakan Google Form kepada 10 responden dan hasil dari jawaban responden setelah menjalankan aplikasinya dapat dilihat di tabel ini. Nah, karena evaluasi UMUX Lite ini semua pertanyaannya dinilai dari sisi positifnya saja, bisa kita lihat di sini bahwa nilainya bernilai cukup tinggi, jadi bisa juga disimpulkan bahwa hasil dari usability UMUX Lite ini menunjukkan nilai yang cukup baik. Nah, kemudian setelah mendapatkan semua nilai-nilai dari jawaban responden ini, dihitung skor UMUX Lite-nya dengan menggunakan rumus di bawah ini, yaitu skor pertanyaan 1 ditambah skor pertanyaan 2 dikurang 2 dikali 100 dibagi 12 untuk setiap jawaban dari satu responden. Nah, hasil dari semua respondennya ada pada tabel 2 ini. Kemudian dihitung nilai rata-ratanya dan didapat nilai sebesar 85,83. Nah, dari nilai ini bisa disimpulkan bahwa aplikasi Medic ini sudah cukup baik dalam membantu user di bidang dari segi kegunaan dan juga kemudahan. Kemudian bagian yang kelima ada kesimpulan, di sini berisi rangkuman dari isi jurnal ini, dan bagian yang terakhir ada referensi. Di sini kami menggunakan 11 referensi jurnal yang lain untuk membuat jurnal ini. Sekian presentasi dari kami, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.